Pada kesempatan sore hari ini saya ingin sedikit berbagi tips kepada teman-teman atau sahabat walet yang mana pada kesempatan ini saya ingin sedikit bercerita tentang suara panggil yang biasa kita gunakan pada gedung walet. Nah, dasar yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah ketika kita membangun sebuah rumah walet, selesai bangunan tersebut, tentunya kita akan mengaktifkan atau meng-on-kan suara rumah walet kita tersebut. Ini yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman dan sahabat walet, yang mana ketika gedung kita bangun berada di sekitar sentral walet atau gedung-gedung pesaing di sekeliling rumah walet kita, saran saya kepada teman-teman atau sahabat walet untuk penggunaan suara panggil, teman-teman gunakanlah suara panggil yang tidak sama dengan gedung-gedung di sekitar kita. Kenapa seperti itu? Nah, karena ketika kita menggunakan suara panggil yang berbeda dengan suara panggil rumah walet yang lain, maka suara panggil tersebut menjadi ciri khas gedung kita itu sendiri dan hanya dimiliki oleh gedung kita sendiri. Nah, ketika suara panggil kita itu berbeda, kita bisa menarik anak burung baru, burung-burung yang beranjak dewasa, yang masih mencari tempat tinggal. Maka kemungkinan besar burung-burung baru itu mereka akan memilih atau beradaptasi dengan gedung kita yang memiliki suara panggil yang berbeda dari gedung lain di sekitarnya. Itu yang pertama yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman dan sahabat walet. Gunakanlah suara panggil yang berbeda dari gedung-gedung pesaing kita yang ada di sekeliling kita. Nah, saran yang kedua adalah ketika kita membangun rumah walet di daerah pakan atau tidak ada gedung pesaing, teman-teman bisa bebas memilih mau suara apa saja yang teman-teman gunakan, karena di lokasi pakan atau yang tidak ada pesaing, tentu kita tidak terlalu khawatir akan perkembangan rumah walet kita. Oke, itu yang kedua. Dan yang ketiga, saya ingin berbagi saran tentang pembuatan LMB. Saran saya kepada teman-teman atau sahabat walet, ketika gedung kita berada di kiri ada gedung pesaing, di belakang ada gedung pesaing, di samping ada gedung pesaing, saran saya kepada teman-teman atau sahabat walet, kita perlu memperhatikan dari mana arah burung pulang. Nah, ketika burung pulang dari arah barat mengarah ke timur, teman-teman berarti bisa membuat LMB atau rumah monyet menghadap ke barat. Dan sebaliknya, ketika burung pulang dari timur menghadap ke barat, berarti teman-teman harus membuat LMB dari sebelah timur. Kenapa bisa saya sampaikan atau saya simpulkan seperti itu? Ketika kita membuat LMB menghadap ke arah burung pulang,
minimal burung tersebut langsung mendengar suara panggil kita atau bisa melihat LMB kita yang kita buat menghadap ke barat. Nah, ketika burung mulai pulang, tentunya tidak semuanya burung yang pulang itu adalah burung-burung yang udah dewasa. Pasti masih ada 1-2 ekor atau bahkan lebih itu burung-burung yang beranjak dewasa yang memang mereka belum memiliki tempat tinggal atau belum membuat sarang di gedung-gedung lain. Mereka baru hanya ingin beradaptasi. Nah, itulah alasan mengapa saya harus menyampaikan kita membuat LMB menghadap ke arah burung pulang. Kemungkinan besar burung-burung muda itu bisa tertarik dengan suara panggil yang kita gunakan, ataupun mereka bisa melihat LMB yang kita buat. Saran yang kedua tentang LMB adalah ketika rumah walet kita di sebelah kiri ada rumah walet tetangga, di sebelah kanan ada rumah walet tetangga, di belakang ada rumah walet tetangga. Alasannya kenapa kita harus membuat LMB tidak menghadap ke rumah walet yang mudah produktif. Salah satu contoh seperti ini, rumah walet tetangga kita yang di sebelah kiri atau di sebelah kanan, mereka udah rata-rata berhasil, udah menghasilkan. Nah, kebanyakan orang biasanya dia pasti ingin membuat LMB menghadap ke rumah walet yang udah produktif tersebut dengan alasan dia ingin menarik burung-burung yang ada di rumah walet yang udah produktif tersebut. Namun pendapat saya, kawan-kawan, itu keliru kalau kita beranggapan demikian. Kenapa saya bilang keliru? Karena begini, ketika LMB kita menghadap ke rumah walet tetangga yang memang udah produktif, mungkin ada 1-2 ekor burung baru yang bermain ke LMB kita atau ke rumah walet kita. Di saat burung belum pulang pas sore hari, mungkin saja dari sore hari jam 2 sampai jam 4 sore mungkin burung-burung baru tersebut akan selalu bermain di sekitaran rumah walet kita atau bisa saja keluar masuk LMB kita. Namun ketika kumpulan burung walet yang pulang mengarah ke rumah walet yang produktif tersebut, tentunya mereka udah memiliki koloni besar. Nah, udah memiliki koloni, dengan sendirinya atau dengan tidak disengaja, burung walet yang bermain, burung muda tadi yang bermain di dalam rumah walet, di sekitaran LMB kita atau rumah walet kita tersebut, mereka dengan sendirinya ikut ke koloni yang lebih besar tersebut, sehingga dia ikut ke gedung walet yang produktif tersebut. Nah, itulah alasan saya menyampaikan kenapa kita tidak atau jangan membuat LMB menghadap ke rumah walet yang udah produktif. Itulah alasan salah satunya. Jadi teman-teman atau sahabat walet, ketika kita membangun rumah walet, alangkah lebih baiknya carilah lokasi yang memang tidak ada pesaing, yang jauh dari orang, mungkin bisa berjarak dari 200 meter sampai 500 meter mungkin teman-teman itu masih tergolong lokasi yang produktif untuk kita bangun rumah walet. Tapi ketika di sekitar jaraknya paling berjarak 10 meter bahkan sampai 50 meter, saran saya teman-teman lebih baik mencari lokasi lain untuk membangun sebuah gedung rumah walet. Karena dalam budidaya burung walet ini ya bisa dikatakan menurut saya, satu, rezeki, dan kedua memang
tata ruang rumah walet dan penggunaan suara pada rumah walet memang sangat berpengaruh juga. Betul peribahasa mengatakan seperti ini. Usaha apapun orang bisa kita tiru, tapi rezeki orang tidak bisa kita tiru, termasuk diri kita sendiri juga. Usaha kita bisa ditiru orang lain, tapi rezeki kita tidak bakalan bisa ditiru oleh orang lain. Nah, kadang-kadang kawan berpikirnya juga begini, teman saya di sebelah rumah saya membangun rumah walet dan dia berhasil. Tentunya kadang kawan berpikir saya juga bisa bangun rumah walet. Ketika kita memiliki ego seperti itu, kita dirikan sebuah gedung walet di samping rumah walet teman kita yang udah berhasil tadi, namun hasilnya berbeda. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Jadi bisnis apapun atau pekerjaan apapun atau usaha apapun punya orang lain bisa kita tiru, namun rezeki orang itu tidak bakalan bisa kita tiru. Kembalinya kepada diri kita sendiri, dan rezeki kita udah ada yang ngatur. Kita hanya bisa berusaha, berdoa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dimudahkan segala urusan kita, diberikan rezeki kita, dimudahkan segalanya. Nah, kita hanya bisa berdoa kepada Allah. Oke, sahabat walet, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, sedikit saran dan masukan buat teman-teman atau sahabat walet tentang budidaya burung walet. Oke, sampai bertemu lagi di video-video saya berikutnya. Semoga teman-teman tidak bosan memberikan support dan dukungannya kepada my channel 008. Oke, terima kasih.